bisa ya. Oke, kita awali kuliahan kita siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Selamat siang Bu Patrick, Bu Fani, Bu Harlina. Apakah Selamat siang suara? juga, Bunda. Iya, berarti suara saya Selamat terdengar siang, ya. Bu. Bu, Iya, oke. Baiklah, 3 orang nggak apa-apa ya. Nanti yang lainnya uh, bisa mengikuti lewat rekaman. Oke, hari ini kita akan refleksi aja, Bapak dan Ibu, tentang materi-materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester ya, berkaitan dengan stimulasi sosial, perkembangan sosial dan emosional anak. Mungkin dulu sudah disampaikan oleh Bu Mutmainah, gitu ya, oleh Bu Ina, bahwa di awal-awal itu ada beberapa metode pengembangan sosial emosional yang bisa kita gunakan sebagai guru maupun sebagai orang tua. Nah, beberapa metode itu diantaranya yang pertama ada metode apa Bu? Ada ingat nggak? bercerita. Ya, betul. Ada metode bercerita, metode permainan, ya kan? Ada Ya. metode bercakap-cakap, ada show and tell, ada apa lagi Bu? Bermain peran, Bu. Ya, betul. Bermain peran, ada proyek, misalkan proyeknya dengan cooking class ya, atau dengan market day dan sebagainya. Ada career day dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Tadi beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, di metode itu kan pasti setiap metode itu butuh media dan juga alat yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kita tidak perlu memaksakan hal-hal yang mungkin, aduh, tapi kan saya nggak punya panggung gitu ya, mau mengadakan drama, sosiodrama, tapi nggak punya panggung, tidak perlu panggung juga gitu ya. Cukup anak-anak diminta untuk bermain bersama, bermain peran bersama, itu juga bisa. Bu guru tinggal menyeting kelas ya, sesuai dengan kondisi dari masing-masing kelas gitu. Pasti ada alat dan bahannya, pasti juga ada langkah-langkahnya. Biasanya itu memang sudah harus terencana ya sebelum hari H. Misalkan Bapak dan Ibu akan mengadakan show and tell, akan mengadakan proses cerita di hari Selasa. Maka di hari Senin itu harus sudah ready media yang digunakan. Kemudian besok langkah-langkahnya apa ya? Peran guru utama apa ya, Bu? Peran guru pendampingnya apa? Lalu anak-anak diminta ngapain? Nah, itu harus sudah dikoordinasikan antara satu guru dengan guru yang lainnya, gitu. Nah, kemudian selain metode, dulu kita juga mempelajari tentang instrumen penilaian dalam perkembangan ya yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan sosial emosional anak. Mungkin tidak jauh beda sih dengan perkembangan moral ya, karena di semua aspek perkembangan itu instrumennya sama. Pakai apa aja Bu instrumennya? Bisa pakai metode apa untuk menilai? Anekdot, Ibu, Betul, dari bisa pakai karya anekdot, hasil karya, apalagi checklist ya kan? nanti ke Checklist atau observasi, apalagi? Aduh. Ya, bisa pakai foto berseri. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada, jadi itu ya checklist, anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Gitu. Kemudian itu adalah instrumennya. Kalau metodenya bisa pakai observasi atau pengamatan. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau anak usia dini itu bisa nggak sih dites kayak anak usia kayak SD gitu, dikasih lembar ujian gitu, bisa nggak Bapak dan Ibu? Tidak, Bun. Iya, tidak Bu. bisa ya. Tidak bisa kalau anak usia dini. Makanya kalau untuk anak usia dini itu tidak ada penilaian sumatif kayak di SD, SMP. Kalau mereka ada ya sumatif ya. Sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir semester. Biasanya mereka pakai
ujian akhir semester kan UAS gitu ya. Tapi kalau di PAUD tidak ada. Penilaian di PAUD itu dilakukan secara otentik, keberlanjutan dari awal masuk sampai dia di pertengahan semester atau di akhir semester. Melalui Ya. Melalui apa? Gimana Bunda Patrick? Ada yang mau disampaikan? tidak Bu, maksudnya anak itu kita nilai dari awal sampai selesai itu dari melalui pengamatan kepada anak Bu. Bisa Ya, dinilai. betul. Ya, betul sekali ya. Penilaian. Ya. Ya, inilah tidak kedengaran. Oke ya, lanjut. Setelah instrumen, metodenya tadi sudah. Kemudian kita juga sudah belajar instrumen apa saja. Kemudian ada juga tuh, ada beberapa penanganan ya, strategi penanganan permasalahan sosial emosional. Nah, sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu, Bapak dan Ibu apakah masih ingat apa saja permasalahan berkaitan dengan sosial emosional anak usia dini? Ada yang bisa kasih contoh? Permasalahan sosial emosional itu apa sih yang sering kita temui di kelas? Ada yang masih kan nggak? Saya kasih contoh ya. Misalkan anak menangis tidak mau ditinggal oleh ibunya. Iya kan? Terutama di awal tahun ajaran baru, misalkan begitu. Kemudian contoh yang lain permasalahan sosial emosional itu apa ya? Hmm, Anak tidak mau bergaul dan temannya Bun. betul, anak menyendiri ya, tidak mau bergaul atau Ya, tidak mau bermain dengan temannya. Itu juga permasalahan sosial emosional. Lalu apa lagi? sering memukuli temannya. Betul, anak sering memukul temennya gitu ya. Mungkin karena rebutan mainan, berarti anak tidak mau berbagi mainan dengan teman, atau anak belum memahami cara izin yang betul gitu ya terhadap teman-temannya. Gitu. Jadi ada banyak sekali permasalahan sosial emosional. Bisa dilihat dari segi sosialnya, tadi ya misalkan berbagi mainan, minta izin, itu kan sosial. Intinya berkaitan dengan orang lain atau emosionalnya berkaitan dengan diri sendiri. Misalkan anak tersebut terkadang ada yang ditanya tapi tidak jujur, misalkan tadi kamu sudah ngambil snack dari Bu Guru berapa gitu. Satu Bu Guru, padahal dia udah ambilnya dua atau tiga gitu ya. Mungkin berkaitan dengan kejujuran, dengan rasa sabar ketika antri cuci tangan, ketika antri masuk kelas berbaris gitu ya. Mungkin dengan berkaitan dengan tanggung jawab, dia belum bisa bertanggung jawab terhadap barang-barangnya. Makanya seringkali misalkan bundanya dari rumah itu sering tuh bawain pensil, tapi sampai sekolah, sampai rumah lagi hilang gitu ya, karena dia belum bisa bertanggung jawab terhadap kepunyaannya sendiri gitu ya. Mungkin juga bertanggung jawab terhadap mainan yang dia ambil dari rak gitu ya, belum mau mengembalikan dan sebagainya. Ada banyak sekali, termasuk bullying ya, perundungan. Misalkan sering mengejek temennya, sering menganggap remeh temennya, itu juga termasuk permasalahan-permasalahan sosial emosional. Oke, kemudian untuk penanganannya seperti apa ya ketika kita menemui permasalahan sosial emosional itu langkah-langkahnya apa lah? Kita yang pertama harus identifikasi dulu permasalahannya, ya. Identifikasi dengan cara melakukan pengamatan lebih dalam, ya, mengamati anak yang mengalami permasalahan sosial emosional itu lebih sering, lebih intens. Biasanya hanya sekali ya. Kalau ada permasalahan berarti kita harus mengamatinya 3 kali, 4 kali dalam sehari. Gitu ya. Kemudian setelah diamati, kita juga melakukan wawancara terhadap si anak tersebut. Wawancaranya gimana? Tanya-tanya aja sederhana gitu ya. Adik Tony misalkan beberapa hari ini ibu lihat Tony itu kalau mau minjem mainan temen itu belum bilang permisi, belum izin kepada temen. Kenapa ya? Apa ada yang sulit gitu? Kalau sulit ibu ajarin ya, misalkan begitu. Jadi diwawancara dulu kepada anak. Kalau sudah kepada anak, kepada orang tua juga sama. Kita komunikasikan gitu ya. Misalkan si Tony kalau di sekolah ini begini, Bu, ayah, bunda gitu ya. Kalau di rumah seperti apa? Kita cross check gitu kepada orang tua.
yang terjadi di sekolah itu terjadi nggak di rumah, Laki-laki. atau malah sebaliknya, atau memang sama Eh. seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita diagnosis, oh memang ternyata kejadian anak di rumah dan di sekolah itu misalkan sama, gitu ya. Berarti diagnosisnya adalah anak kesulitan untuk atau mengucapkan kata-kata minta izin, gitu ya. Permisi, boleh nggak aku pinjem ini? Nah, itu kesulitan di situ didiagnosis. Kemudian kita sepakati dengan orang tua bahwa ketika mau minta izin baik itu kepada teman sebaya maupun kepada orang yang lebih tua, termasuk orang tua harus ada izin. Jadi nanti sinkron gitu ya, sambung, berkelanjutan. Di sekolah sudah dibiasakan untuk meminta izin, di rumah pun juga sama. Ketika mau apa ya, pinjem gunting milik bunda atau gunting milik ayah itu harus minta izin terlebih dahulu, atau pensil milik ayah itu juga harus minta izin, gitu ya, ada keberlanjutan begitu. Kemudian setelah itu nanti dievaluasi. Setelah ada tindakan tadi ya dievaluasi, di sekolah sudah berhasil mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan sudah berhasil, gimana dengan di rumah, berhasil atau tidak, gitu loh. Kalaupun di sekolah tidak berhasil, cek di rumah dilakukan atau tidak, dan sebaliknya, gitu ya. Kemudian berhasil dan tidaknya dari tindakan yang sudah kita rencanakan dengan orang tua itu nanti kita tindak lanjuti. Kalau tidak berhasil, nanti tindak lanjutnya apa gitu ya, harus ada kesepakatan dengan orang tua. Kalau sudah berhasil juga apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Itu untuk penanganannya. Kemudian yang terakhir kemarin kita berbicara masalah ketangguhan gitu ya, atau resiliensi. Ketangguhan dan resiliensi ada beberapa upaya ya kemarin ya yang dapat kita lakukan supaya anak itu resilient atau tangguh. Yang pertama, kita harus menjadi contoh untuk anak, ya. Tindak tanduk kita, perilaku kita itu akan dicontoh oleh anak. Karena bagaimanapun, anak usia dini itu adalah peniru yang ulung gitu ya. Tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari media-media seperti televisi, YouTube, dan sebagainya. Oh ya, berkaitan dengan masalah perilaku contoh, Bapak dan Ibu hati-hati ya, di YouTube itu ada yang dinamakan video Skibidi Toilet. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah tahu, Skibidi Toilet itu digambarkan ada kepala manusia yang dia muncul dari dalam toilet duduk. Dan di situ gerakan-gerakannya itu kayak gerakan-gerakan yang gimana ya, yang tidak pantas, yang kalau ditirukan ya itu kurang pantas untuk anak-anak usia dini. Karena digambarkan layaknya seperti dunia maaf ya, kayak dunia setan gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau Bapak dan Ibu menemukan ada anak kecil, ada siswa yang menonton itu sebaiknya dialihkan. Alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah kalau di toilet itu sesuatu yang jorok atau sesuatu yang bersih gitu ya. Lalu toilet itu apa? Ya untuk buang air besar. Nah, itu sesuatu yang patut kita lihat atau tidak gitu. Itu kan sesuatu yang jorok gitu ya. Sebaiknya kita melihat hal-hal yang lain. Itu bisa menjadikan logika untuk anak-anak. Gitu ya. Kenapa tidak boleh menonton Skibidi Toilet? Masa kepala di toilet kira-kira itu sopan atau tidak? Jorok atau tidak? Sehat atau tidak? Gitu ya. Begitu, karena sudah ada beberapa anak yang kecanduan. Mereka menirukan gerakan-gerakan yang ada di situ. Gitu ya, sehingga tidak patut untuk ditiru atau dicontoh. Gitu. Oke, itu jadi contoh. Kemudian ketangguhan juga bisa kita bangun dengan tadi itu pelekatan, gitu ya. Yang pertama tadi dengan memberikan contoh, yang kedua adalah dengan pelekatan. Pelekatan itu seperti apa? Ya, kita bangun hubungan yang saling mendukung antara orang tua dengan anak. Dibangun sejak masih bayi. Gitu ya, kelekatan atau rasa kasih sayang, memperdulikan setiap kebutuhan anak, setiap anak kita lihat, kita tatap kedua matanya, gitu ya, jangan sampai itu sudah ceritanya sudah semangat gitu ya, kita tinggal lihat HP, kita lihat scroll Instagram, gitu-gitu ya, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kelekatan atau hubungan yang positif antara orang tua dengan anak itu akan membantu ketika anak nanti dewasa, setiap permasalahan yang mereka hadapi itu akan diceritakan oleh kita sebagai orang tua.
Sehingga kita bisa memantau pertumbuhan anak dari kecil sampai nanti dewasa. Oke, lalu cara yang selanjutnya adalah berikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Misalkan dengan mengembalikan mainan yang sudah mereka gunakan ke rak atau ke lemari untuk menyimpan mainan. Selanjutnya adalah kita bisa bantu anak untuk mengendalikan emosi. Misalkan anak lagi meluap-luapnya gitu ya. Coba sabar, coba tarik nafas, Dek. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, sabar sambil kita ngelus-lus dadanya. Gitu ya. Oke, kemudian juga kita bisa beri kesempatan pada anak untuk menghadapi tantangan. Misalkan mengikutkan anak ke lomba-lomba ya, ke acara lomba sehingga dia itu tertantang untuk berani, percaya diri, gitu ya, melatih emosinya juga ketika menang, tidak usah terlalu euforianya gitu ya, jangan sampai dia menang terus meledek yang lain dan sebagainya. Itu juga ketika kalah, tidak usah terlalu bersedih, gitu ya. Ada beberapa hal. Kemudian untuk membangun ketangguhan juga kita bisa memberikan pujian pada anak saat ia mengalami kegagalan. Ya, sudah hebat dek, gitu ya. Walaupun belum menang tidak apa-apa, yang penting adik sudah mau berusaha, begitu. Ya, itu beberapa hal yang kemarin kita pelajari. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tuh tentang, Mina pada mikrofon. ya, oke, sudah saya bantu mute ya. Oke, kemudian kita kemarin terakhir sekali belajar tentang pelibatan orang tua. Kemarin ya. Pelibatan orang tua itu bisa kita lakukan dengan mengundang orang tua untuk datang ke sekolah. Misalkan untuk penerimaan rapot, untuk rapat, ya, bisa juga menghadirkan orang tua ke sekolah sebagai narasumber, gitu. Gitu ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi yang sudah kita bahas? Oke, kalau nggak ada, hari ini saya juga akan menyampaikan tentang tugas untuk ujian akhir. Nah, Bapak dan Ibu dulu oleh Bu Ina itu sudah diminta untuk membuat video. Masih ingat? Masih, Bun. Iya, ada berapa video? Eh, ada beberapa tugas. Yang satu video untuk membuat permainan tradisional. Lalu yang kedua anak-anak disuka apa show and tell, bermain peran, begitu, Bun. Oke. Tapi yang kedua itu bisa dokumentasi berupa foto saja, nanti diceritakan. Oh, Saat itu gitu. share screen lalu diceritakan pada saat kita kuliah, tapi ternyata Belum belum juga. sempat. Ya, Oke. Oke. Eh, jadi video sudah ada fotonya ya berarti ya? iya, Bun, sudah foto Kalau dan videonya Sudah, ada Bu. nggak yang show and tell? videonya juga sudah ada. Oke, Video baiklah. ada, video ada, Foto peran ada. ada fotonya, sama video permainan tradisional juga ada. Oke. Kalau Mm-mm. Jadi nanti tugasnya Bapak dan Ibu ada 3 ya. Ada 2. Yang pertama nanti mengerjakan soal yang akan saya bagikan nanti di grup. Saya nggak punya grup sosial emosional nih. Atau ke Bu Angel ini masuk nggak ya? minta Atau Ibu saya Angel undang, Bun. Masukkan Grupnya Ibu Mutmainah Mutmainah. ada, tapi nanti minta tolong ketua kelas gabungkan Ibu. Oh, Kayaknya boleh. Pak Dani juga admin deh, Pak Daniel. Oke. Saya Minta tolong tulis Pak nomor saya Daniel, di bisa juga. chat ya. Nanti tolong dimasukkan ya. Iya Ibu. Baik, Bu, nanti dikasih tahu sama Ibu Ketua kelas. Oke, sudah saya chat. Nanti di copy paste ya, disimpan ya nomor saya. Nanti tolong dimasukkan di grup. Nanti saya share di grup. Nah, oke. Jadi tugas untuk akhir itu ada 2. Ada yang pertama adalah mengerjakan soal tadi. Kemudian yang kedua adalah berupa video. Video yang kemarin yang sudah menjadi tugas kan ada 2 ya. Video permainan tradisional atau permainan kooperatif ya. Untuk mendukung permainan kooperatif pakai permainan tradisional. Begitu ya. Ya, Bun.
Kayaknya satu saja, Oke. Bun. Video satu saja, Bun. Untuk Videonya permainan kemarin tradisional dua ya. ya, ada yang Ada tradisional, ada yang untuk apa namanya? Satu Ada yang lagi untuk yang show Perang. and tell, Bu. Yang Show and tradisional tell di itu video juga tidak? pakai video. Iya, Bisa Bu. pakai ini Tradisional video di foto video. juga kata Ibu Mutmainah waktu itu kalau untuk selain bermain peran nanti diceritakan. Yang peran Gimana? diceritakan show and tell itu video, sama permainan tradisional itu video, Bu. Setauku sih. Iya, yang kan dilihat di situ aspek apanya yang ada lalu dibuat dalam bentuk PPT. Ya, jadi ada dua video kan? Satu tradisional, satu show and tell. Show and tell, Bu. Iya. Ah, So Entel bisa video, bisa berupa dokumentasi foto, Bun, demikian. Kata Ibu iya. Mutmainah waktu itu Oke. ya. Kalau ada video, silahkan upload videonya yang show and tell. Tapi kalau, waduh Bu, saya waktu itu belum video, hanya foto gitu ya. Silahkan Iya, upload foto, tapi di bawahnya itu dikasih deskripsi. Ya, baik, Bun. diceritakan dari awal sampai akhir tuh ngapain aja, respon anak seperti apa gitu ya. Mungkin bahan dan alat yang digunakan juga apa. Atau butuh ruangan yang seperti apa. Mungkin ini harus dilakukan di lapangan, Bu, yang luasnya sekian, sekian, sekian. Jadi ceritakan ya, harus dideskripsikan. Itu kalau berupa foto. Tapi kalau video, ya sudah tidak perlu pakai deskripsi. Begitu ya, jelas ya. Jadi ada dua tugas, saya ulangi. Yang pertama nanti berkaitan dengan soal uraian. Yang kedua adalah berkaitan dengan video yang sudah dibuat dulu gitu ya. Videonya ada dua. Yang satu tentang permainan tradisional, yang satu tentang show and tell. Jika yang show and tell itu hanya berupa foto, maka wajib disertakan deskripsi atau Bapak dan Ibu wajib untuk menceritakan gitu ya dalam bentuk deskripsi. Oke, sekarang pertanyaannya, sudahkah ada link Google Drive untuk mengumpulkan tugas sosial emosional Belum, untuk Bu. video? Ada, Belum. Bu. Oke, nanti kalau belum ada, saya share juga di grup ya, di grup WA. Baik, Bu. Oke, nanti dijadikan satu aja di situ. Penamaannya dinamain ya, mungkin gini namanya, NIM, kemudian Ada, tinggal masuk ke NIM, luar terus ya. namanya NIM, kemudian strip namanya siapa, nama lengkap ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berkaitan dengan tugas? Yang kira-kira kapan? Oh iya, deadline-nya dikumpulkannya tanggal 7 Desember pukul 23 WIT. Ya, 7 Desember pukul 23 WIT. 7 Desember itu hari Kamis, berarti 2 minggu lagi. Baik, Bun, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dan pada semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang menjelang Malam. selamat. Selamat siang juga Ibu. Terima kasih. Siang juga, Bun.